Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan seiring dengan kekalahan Jepang yang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Kehancuran yang diakibatkan oleh perang mahadahsyat ini menumbuhkan kesadaran banyak pihak untuk terwujudnya perdamaian dunia. Namun demikian, kemenangan bisa membuat banyak pihak gelap mata. 15 September 1945, tentara sekutu mendarat di Jakarta. Kedatangan armada pemenang Perang Dunia Kedua ini jadi tantangan besar untuk Indonesia, negeri yang belum lagi sebulan menyatakan kemerdekaan. Kemerdekaan yang dibangun dari kebersamaan dan persatuan seluruh rakyat untuk mewujudkan harapan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dari semenjak mula, Nika Belanda yang membonceng armada sekutu telah menunjukkan niat jahat mereka. Belanda menempatkan Indonesia tidak lebih sebagai wilayah koloni jajahan yang kini akan kembali mereka kuasai. Sementara bala tentara Inggris yang menjadi pimpinan sekutu seakan memandang sebelah mata kemerdekaan yang telah dikumandangkan bangsa Indonesia. Pertempuran tak bisa dielakkan. Seluruh rakyat bersatu menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang merdeka. Seruan merdeka atau mati mengobarkan semangat perlawanan. Seluruh rakyat membusungkan dada berjuang dengan bambu runcing, senapan, dan segala rupa senjata yang dirampas dari tentara Jepang yang kalah perang. (23 Agustus 1945), 7 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR sebagai salah satu syarat berdirinya sebuah negara. Pembentukan BKR mendapat dukungan dari segenap bangsa Indonesia. Setelah proklamasi tahun 1745, Agustus 45, soal keamanan dan ketentaraan itu belum sempat dibahas oleh presiden dan wakil presiden pada saat itu. Tetapi kekuatan-kekuatan penjaga keamanan saat itu sudah tersedia yang terdiri dari barisan pelopor dan barisan banteng ya pada saat itu. Nah ini yang mungkin menjadi cikal bakal adanya BKR. Nah pada saat itu juga gangguan dari tentara Belanda yang berwujud tentara Nika itu juga semakin merajalela di mana-mana. Jadi memerlukan sebuah bentuk penjagaan terhadap orang-orang penting Republik pada saat itu. Dan juga ada permintaan dari pihak sekutu juga untuk ikut membantu mengurus para tawanan perang yang ditawan oleh Jepang. Penamaan Badan Keamanan dan bukan tentara bisa menggambarkan bagaimana kerumitan di awal kemerdekaan. Pada masa itu, seluruh lapisan masyarakat bergerak menjadi laskar-laskar bersenjata. Tentu saja, tidak mudah menyusun dan menggabungkan sekian banyak elemen itu dalam satu kesatuan yang utuh dan padu. Baru pada 5 Oktober 1945, secara resmi, Indonesia memiliki tentara dengan nama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat juga dilatar belakangi oleh keinginan para anggota BKR dan pemuda pejuang untuk membentuk suatu tentara nasional Indonesia yang resmi. Dilihat daripada pengumuman pemerintah, ya kan, pada
bulan Oktober November agar bekas-bekas heho, bekas-bekas peta, bekas-bekas tentara Belanda, Kenel dan sebagainya, juga berbagai orang pemuda-pemuda yang berminat untuk menjadi tentara yang berumur 18 tahun lebih, silakan mendaftarkan diri pada pusat-pusat yang telah ditunjuk. Sejak saat itu berduyun-duyunlah orang-orang untuk mendaftarkan diri sebagai anggota TKR. Kualifikasi mereka dengan kemampuan mereka sebelum mendapat pelatihan itu kemudian dinilai dan pendidikannya juga dinilai, sehingga dengan itu maka bisa diberikan pangkat sesuai dengan kemampuannya. Pada saat yang bersangkutan misalnya menjadi, dalam istilah Jepang, shodancho ya, yaitu perwira peta, katakanlah begitu, mereka bisa disetarakan dengan letenan, bahkan ada yang lebih tinggi lagi, ada yang berpangkat chudancho bisa dikatakan sebagai kapten. TKR mendapat sambutan luar biasa, tidak hanya dari pemuda yang telah tergabung dalam BKR, tetapi juga kelompok masyarakat lainnya. Semangat kemerdekaan menarik segenap rakyat untuk terlibat dalam perjuangan, mulai dari buruh, pegawai, guru, pelajar, petani, pedagang, santri, dan yang lainnya. Mereka yang semula belum terdaftar ke dalam BKR kemudian berbondong-bondong masuk TKR. Jika tidak diadakan pembatasan penerimaan saat itu, kekuatan TKR sangat besar untuk ukuran negara yang baru berdiri. Situasinya adalah kita terlalu lama menjadi bangsa yang terjajah ya. Saya pikir 17 Agustus tahun 1945 merupakan puncak dari rasa sabar orang-orang Indonesia terhadap situasi mereka yang ditindas selama ratusan tahun tentu saja oleh orang-orang Belanda pada saat itu. Itu yang menjadikan orang-orang Indonesia pada akhirnya melakukan perlawanan dan penolakan terhadap penjajahan itu sendiri. Setelah terbentuk TKR pada tanggal 6 Oktober 1945, Presiden Soekarno mengangkat Suprijadi sebagai Menteri Keamanan Rakyat dan pemimpin tertinggi TKR. Saya pikir ini dikaitkan juga dengan hubungan baik antara Bung Karno dengan Suprijadi sebelum terjadinya proklamasi. Sebelum terjadinya pemberontakan peta Blitar, itu Suprijadi pernah datang kepada Bung Karno. Suprijadi meminta izin untuk melakukan pemberontakan terhadap pendudukan Jepang karena dia sudah merasa tidak nyaman, merasa tidak tahan melihat penderitaan rakyat di bawah pendudukan Jepang. Maka dia menyatakan bahwa pasukannya sudah siap untuk melakukan pemberontakan. Tetapi pada saat itu Presiden Soekarno sendiri menolak untuk memberikan izin karena dia melihat bahwa itu sebuah tindakan yang sangat konyol dan pasti akan berakhir kepada kehancuran semuanya, terutama kehancuran pasukannya Suprijadi. Tetapi karena Suprijadi pada saat itu tetap bersikeras, maka terjadilah pemberontakan Blitar. Dan tetapi diam-diam keberanian Suprijadi ini sangat dikagumi oleh Bung Karno. Ada juga bentuk dari penyangkalan dari Soekarno. Soekarno kan jauh sebelum terjadinya proklamasi, dia disimbolkan sebagai kekuatan yang kolaborator Jepang ya. Dia sering memuji Jepang, dia sering mengecam sekutu, dan dia juga terlihat berpihak kepada Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Tetapi dalam kenyataannya justru ketika Indonesia merdeka 17 Agustus tahun 1945, Suprijadi diangkat sebagai orang yang memberontak terhadap Jepang. Nah, ini mungkin untuk menyimbolkan bahwa apa yang dilakukan oleh Soekarno di masa lalu itu hanya sebagai tindakan politik saja. Dalam kenyataannya ketika tujuan sudah tercapai, Indonesia merdeka 17 Agustus tahun 1945 proklamasi, justru Bung Karno kembali lagi ke platform semula bahwa Indonesia harus dibangun oleh orang-orang yang mencintainya, orang-orang yang mau mengorbankan darahnya untuk proklamasi itu sendiri. Suprijadi adalah salah satu yang dianggap cocok untuk Bung Karno. Negara Republik Indonesia memang telah memiliki tentara resmi dengan nama Tentara Keamanan Rakyat. Akan tetapi,
Sampai akhir tahun 1945, TKR berjuang tanpa komando Panglima tertinggi yang tidak juga bisa dipastikan keberadaannya. Nyatanya, bangsa Indonesia bisa berdiri tegak dan menunjukkan kekuatan di hadapan sekutu, sang pemenang Perang Dunia Kedua. Ketika sekutu mulai datang Oktober ya, itu sudah terjadi berbagai gejolak, pertempuran-pertempuran di Sukabumi, di Ambarawa dan sebagainya. Bahkan ketika di Ambarawa, Kolonel Sudirman yang kemudian menjadi Panglima Besar TNI ya, TRI berhasil mengalahkan pasukan sekutu pada saat itu. Prestasi yang sangat diapresiasi oleh para rekan-rekannya pada saat itu. Jadi pertempuran-pertempuran itu memang bukan hanya terjadi ketika Sudirman mulai menjadi Panglima Besar, tetapi sebelumnya juga sudah terjadi. Dan yang menjadi sebuah keistimewaan adalah orang banyak mengira bahwa di bawah Pak Urip maka tentara akan bersikap lunak, karena Pak Urip ini kan ex tentara Kenil, yang dilawan juga tentara Kenil dan Inggris. Jadi orang tadinya berpikir bahwa Pak Urip akan berpihak kepada kebijakan Perdana Menteri Sahril yang memilih untuk lunak terhadap kedatangan sekutu, tetapi ternyata tidak. Pak Urip bersikeras untuk menyatakan lawan setiap usaha dari tentara-tentara negara asing untuk menganeksasi kembali kemerdekaan Republik Indonesia. 25 Oktober 1945, Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Albertine Walter Sultan Malabi mendarat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Brigade ini merupakan bagian dari Divisi India Kedua di bawah pimpinan Jenderal D.C. Hawthorne. Mereka mendapat tugas melucuti tentara Jepang dan menyelamatkan tawanan sekutu. Pasukan sekutu berkekuatan 6.000 personel. Para perwiranya kebanyakan orang Inggris, sedangkan prajuritnya orang-orang Gurkha dari Nepal yang telah terkenal ketangguhannya dalam berbagai pertempuran di Perang Dunia Kedua. Rakyat dan pemerintahan Jawa Timur di bawah pimpinan Gubernur Suryo semula enggan menerima kedatangan sekutu. Saya pikir sebetulnya peristiwa pertempuran Surabaya itu tidak akan terjadi jika tidak ada rasa sombong dari pihak sekutu dan pihak Inggris sebagai pemenang perang ketika pertama kali datang ke Surabaya atau datang ke kota-kota lain di Indonesia ya pada saat itu. Tetapi karena ada rasa arogan dalam diri mereka, maka yang terjadi adalah sambutan masyarakat terhadap mereka itu sangat resisten. Perjanjian-perjanjian yang dilakukan yang melibatkan antara pemerintah sementara di daerah yang mengacu kepada pemerintah Republik di pusat, perjanjian yang terjadi dengan pihak sekutu hanya berlaku sepihak dan diakui hanya sepihak oleh pihak Indonesia dan dilakukan secara konsisten oleh pihak Indonesia. Pihak Inggris sendiri tidak pernah kompak untuk menyikapi itu. Antara pemerintah antara komandan-komandan di daerah seperti Brigadir Malabi dengan atasannya Mayor Jenderal Christensen dan Mountbatten itu tidak ada kesepakatan bagaimana menyikapi itu. 26 Oktober 1945, pasukan sekutu mulai bertindak congkak. Mula-mula, mereka secara sembrono melakukan penyergapan ke penjara Kalisosok. Tujuannya untuk membebaskan para tawanan Belanda, di antaranya adalah Kolonel Hoyer. Tindakan ini dilanjutkan dengan penyebaran pamflet-pamflet yang berisi perintah agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata-senjata mereka. Rakyat Surabaya bersama TKR bertekad mengusir sekutu dari bumi Indonesia dan tidak akan menyerahkan senjata mereka. Kontak senjata antara rakyat Surabaya melawan Inggris terjadi pada tanggal 27 Oktober 1945. Para pemuda dengan perjuangan yang gigih dapat melumpuhkan tank-tank sekutu dan berhasil menguasai objek-objek vital. Strategi yang digunakan rakyat Surabaya
adalah dengan mengepung dan menghancurkan pemusatan tentara Inggris, kemudian melumpuhkan hubungan logistiknya. 28 Oktober jam 5 sore, secara serentak seluruh rakyat Surabaya menyerang pertahanan pasukan Inggris. Selama 3 hari pertempuran, pasukan Malabi kewalahan. Kemampuan tempur lapangan Malabi terbilang minim karena dia adalah perwira staf yang lebih sering bekerja di balik meja. Malabi pun meminta bantuan ke atasannya di Singapura, Letnan Jenderal Sir Philip Christison, Panglima pasukan sekutu kawasan Asia Tenggara. Christison memberi perintah untuk mengajak Soekarno dan Hatta ke Surabaya. Lewat 2 proklamator inilah, Christison berharap rakyat Surabaya bisa menghentikan pertempuran. Dan wakil presiden dan juga Ahmad Syarifudin sebagai Menteri Pertahanan. Nah, itu bisa diatasi sementara, tapi pada tanggal 30 Oktober, panglima brigade itu, yaitu Brigadir Malabi, itu gugur, tinggal. Makanya Inggris tidak mau tahu urusan mengadakan ultimatum, di mana pada tanggal 10 November, ya kan, ultimatum itu tidak diraupat oleh Presiden. Dia terjadilah perang besar. Kematian Malabi menjadi pukulan keras bagi Inggris. Pasukan pemenang Perang Dunia Kedua ini tentu saja tidak bisa menerima kenyataan pahit yang mereka hadapi di Surabaya. Inggris marah besar. Mereka tidak lagi bersedia berunding dengan pemerintahan Indonesia. Ultimatum diberikan, pasukan tempur dikerahkan besar-besaran. Ultimatum ini berisi seruan agar seluruh rakyat Surabaya beserta pemimpin-pemimpinnya menyerahkan diri dengan senjata, mengibarkan bendera putih, dan dengan tangan di atas kepala berbaris satu persatu. Jika pada pukul 6 pagi ultimatum ini tidak diindahkan, maka Inggris akan mengerahkan seluruh kekuatan darat, laut, dan udara. Rakyat Surabaya yang sudah berulang kali diuji kesabarannya menghadapi sekutu dan Belanda tak kalah naik darah. Ultimatum yang disebarkan Inggris seakan jadi minyak yang menambah berkobarnya api perlawanan. Sementara itu, pemimpin politik di Jakarta menyerahkan sepenuhnya nasib Surabaya di tangan rakyat Surabaya. Tidak ada ketakutan. Ultimatum Inggris ditolak rakyat Surabaya melalui pernyataan resmi Gubernur Suryo. Karena penolakan ultimatum itu, maka meletuslah pertempuran besar pada tanggal 10 November 1945. Kekuatan Inggris untuk membalas dendam sangat menakjubkan. Total pasukan yang dikerahkan 28.000 prajurit dari berbagai kesatuan tempur yang hampir seluruhnya berasal dari India dan Nepal. Kontak senjata pertama terjadi di Pelabuhan Perak. Pasukan sekutu di bawah pimpinan Jenderal Mansard mengerahkan 1 divisi infanteri sebanyak 10.000 hingga 15.000 orang. Dibantu tembakan dari laut oleh kapal perang penjelajah serta pesawat tempur. Surabaya betul-betul dibombardir. Korban tewas dan luka tergeletak hampir di setiap sisi kota. Ketika terjadi pertempuran 10 November, mereka kan memberikan ancaman ya. Tanggal 9-nya mereka memberikan ancaman, tetapi ketika mereka meminta gencatan senjata, di sini taktik orang Inggris memang sangat harus diakui, sangat pandai dia. Mereka mengadakan sebuah pengkondisian gitu ya. Ketika mereka sadar bahwa pasukannya sudah mulai habis ketika peristiwa pertempuran Surabaya yang pertama, maka didatangkan oleh mereka divisi kelima British Indian Army. Sekitar 24.000 orang didaratkan lagi beserta pesawat Mosquito, Thunderbolt, terus Panzer, terus dengan tank Sherman dan Stuart, lengkap seperti akan
melawan Jepang atau tentara Jerman pada saat itu. Tentu saja ini menjadikan kekuatan mereka kembali berlipat ya di Surabaya, dan mereka kemudian dihadapi oleh sekitar 30.000, 50.000 massa, dan mungkin lebih banyak lagi yang masa-masa arek-arek Surabaya yang diperkuat oleh rakyat juga, kekuatan rakyat. Jadi menurut catatan orang Inggris hanya 20.000 orang yang mendapatkan didikan Jepang, tetapi mereka bisa bertempur selayaknya orang-orang nekat, dan ini yang menyebabkan orang-orang pertempuran Surabaya itu bisa bertahan sampai 21 hari. Inggris mengira hanya butuh 3 hari untuk melumpuhkan kota Surabaya. Perkiraan itu meleset. 21 hari pejuang-pejuang Surabaya memberi perlawanan kepada tentara sekutu Inggris yang memenangkan Perang Dunia Kedua. Dalam pertempuran di Surabaya ini, seluruh unsur kekuatan rakyat bahu-membahu, baik dari TKR, PRI, BPRI, Tentara Pelajar, Polisi Istimewa, BBI, PTKR, maupun TKR Laut, di bawah Komandan Pertahanan Kota Sungkono. Fakta seperti itu tentu saja bisa dimengerti, karena di pihak Indonesia sendiri juga sudah banyak tentara-tentara atau pasukan-pasukan orang-orang sipil yang menjadi tentara yang berkemampuan untuk melawan kekuatan asing. Pada lini masa yang bersamaan, tentara sekutu dipimpin Brigadir Battle mendarat di Semarang 20 Oktober 1945. Pasukan ini bertugas melucuti tentara Jepang dan mengurus tawanan perang Belanda yang berada di Jawa Tengah. Kedatangan pasukan sekutu ini diterima dengan baik oleh pemerintah Jawa Tengah waktu itu. Pejabat setempat bahkan bersedia menyiapkan bahan makanan dan kebutuhan logistik untuk pasukan sekutu. Tentara sekutu pun berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Pasukan sekutu kemudian bergerak menuju Ambarawa dan Magelang. Sesampainya di lokasi, pasukan sekutu justru mempersenjatai para tawanan perang. Aksi ini pun diketahui oleh tentara Republik. 31 Oktober 1945, pertempuran pertama antara pasukan Republik dan pihak Inggris terjadi di Magelang. Untungnya insiden ini bisa diselesaikan setelah Presiden Soekarno dan Brigjen Battle mengadakan perundingan gencatan senjata. Tanggal 21 November 1945, pasukan sekutu yang mundur dari Magelang ke Ambarawa terjebak di jalan dan dikepung oleh prajurit-prajurit TKR di Jawa Tengah. Dalam pertempuran di Ambarawa ini, gugurlah Letnan Kolonel Isdiman, Komandan Resimen Banyumas. Dengan gugurnya Letnan Kolonel Isdiman, komandan pasukan dipegang oleh Kolonel Sudirman, Panglima Divisi di Purwokerto. Kolonel Sudirman mengkoordinir komandan-komandan sektor untuk menyusun strategi penyerangan terhadap musuh. Tanggal 12 Desember 1945, pasukan TKR berhasil mengepung pertahanan sekutu di Benteng Willem yang terletak di tengah-tengah kota Ambarawa. Selama 4 hari 4 malam, kota Ambarawa dikepung. Karena terus terjepit dalam kegentingan, pada 15 Desember 1945, pasukan sekutu meninggalkan Ambarawa menuju ke Semarang. Saat itu, ada sekitar 35.000 tentara Jepang serta 36.000 tawanan perang dan interniran yang tersebar di seluruh Pulau Jawa. Mereka harus diberi perbekalan dan dipulangkan ke negerinya dalam keadaan selamat. Di Jawa Barat, diperkirakan terdapat 15.000 tentara Jepang, 16.000 tawanan perang, dan interniran yang ditahan. Mereka kebanyakan berada di Bandung dan lokasi terpencil di wilayah Priangan. Alasan ini yang dijadikan sekutu menggandeng Belanda kembali ke Indonesia.
Indonesia memberikan izin, namun dengan catatan misi sekutu tersebut dialihtugaskan kepada Tentara Keamanan Rakyat atau TKR setiap wilayah, sesuai dengan kesepakatan Brigadir Lauder dengan Haji Agus Salim pada 30 November 1945 di Batavia. Namun semua tak berjalan baik. Tentara Sekutu tidak memperlihatkan adanya kerjasama operasional dengan TKR. ...21 November 1945, tanpa pemberitahuan, Sekutu mengirimkan perbekalan untuk para tawanan dengan menggunakan kereta api melalui jalur Cikampek. Alhasil, di tengah perjalanan, Sekutu yang terdiri dari belasan tentara Gurkha Rifles diserang secara mendadak. Melihat kondisi itu, Sekutu di Batavia memilih alternatif perjalanan lain, yaitu berkonvoi melalui Bogor, Sukabumi, Cianjur. Rute itu dianggap lebih aman dibanding jalur kereta api Cikampek. Namun Sekutu tidak menyadari bahaya yang menghadang di jalur Bogor hingga Cianjur. Di jalur itu sudah menanti para TKR Resimen 3 Sukabumi yang sudah mengamati gerak-gerik Sekutu sejak hilir mudik melewati jalur Bogor, Sukabumi, dan Cianjur tanpa koordinasi. Tentara Sekutu tadinya tidak pernah berpikir mereka akan dihajar dengan dengan serangan-serangan yang sifatnya pendadakan, pencegatan, yang itu menimbulkan korban yang banyak sebetulnya di kalangan mereka. Nah, tetapi dalam kenyataannya kejadian yang ada di sepanjang Bogor sampai ke Bandung, Sukabumi, Cianjur, itu pertempuran yang betul-betul pertempuran yang melibatkan tentara beneran, kalau istilah mereka itu tentara profesional. Mereka melakukan penyerangan-penyerangan dengan taktik-taktik ala Jepang, dengan taktik-taktik yang sesuai dengan buku-buku petunjuk militer yang dikeluarkan oleh Jepang. Pertempuran besar yang terjadi di sepanjang wilayah ini dari 9 sampai 12 Desember 1945 kemudian dikenal sebagai Perang Konvoi. Perang yang membuat Sekutu Inggris mati kutu di medan pertempuran, juga di mata publik mereka sendiri. Masyarakat Inggris tidak habis pikir dengan apa yang terjadi pada pasukan mereka. Pemenang Perang Dunia Kedua yang kemudian harus menemui pengalaman pahit yang dikenal sebagai neraka Tanah Jawa. Pada awal pergerakan mereka menuju Jawa, Inggris terlalu percaya kepada Belanda, pemerintah yang ada di pengungsian di Australia itu. Van Mock, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang pada saat itu berkuasa di pengungsian, memberikan informasi-informasi yang melecehkan gerakan kemerdekaan di Indonesia. Pada saat itu mereka hanya mengatakan bahwa orang-orang Indonesia sebenarnya masih rindu kepada Belanda, masih rindu kepada adanya Hindia Belanda. Pada umumnya seperti itu. Dan mereka kekuatan-kekuatan nasionalis, gerakan nasionalisme Indonesia yang ingin merdeka itu hanya sedikit saja menurut Van Mock. Dan itu tidak berarti. Jadi kalian jangan khawatir. Kalau kalian datang ke Indonesia, maka kalian akan disebut sebagai selayaknya sebuah kekuatan yang menang perang. Dan pada akhirnya sejarah membuktikan ketika mereka pertama kali turun di Tanjung Priok dan Tanjung Perak, alih-alih mereka disambut sebagai pemenang dengan dikalungkan bunga, mereka malah diteriaki untuk kembali balik lagi menuju laut. Dan bahkan ketika mereka tidak menurut, mereka ditembaki gitu. Jadi mereka terkejut dengan situasi tersebut, dan ini menyebabkan mereka merasa bahwa mereka ditipu dalam tanda kutip oleh Belanda dengan situasi tersebut. Mereka betul-betul merasa terjebak dalam situasi yang menurut mereka sebagai inferno, neraka di Pulau Jawa. Pemerintah Republik Indonesia semenjak awal sesungguhnya telah memilih jalan damai, bekerja sama dengan Sekutu. Ibu kota Jakarta ditetapkan sebagai kota diplomasi. Seiring dengan itu,
November 1945, pemerintah mengumumkan agar semua badan dan organisasi bersenjata keluar dari wilayah ibu kota. Kesatuan TKR memilih pindah ke timur Jakarta, yakni Cakung, Bekasi, Tambun, Karawang, Lemah Abang, Cibarusa, dan Cikampek. Daerah-daerah itu merupakan lumbung beras yang harus dipertahankan agar tidak jatuh ke tangan musuh. Peristiwa jatuhnya pesawat Palang Merah Sekutu menjadi pemicu pertempuran Karawang Bekasi. Sebanyak 26 orang penumpang ditangkap pejuang Bekasi. Akibatnya, Sekutu melakukan tindakan balas dendam dengan menjadikan Bekasi lautan api. Tanggal 13 Desember 1945, Inggris melancarkan serangan terhadap Bekasi Barat dan Bekasi Timur dengan pesawat Thunderbolt dan Mosquito. Menghadapi serangan itu, para pejuang, tentara, dan rakyat melakukan serangan balasan dari jarak dekat. Akibatnya, Sekutu mengundurkan diri dari Bekasi ke Jakarta. Pertempuran pun terjadi di jalan-jalan antara Karawang menuju Bekasi. Melihat semakin luasnya pertempuran, fungsi ketentaraan dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keamanan rakyat Indonesia diperkuat. Pemerintah Republik kemudian mengeluarkan maklumat tentang pergantian nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia pada 26 Januari 1946. Setelah itu, pemerintah melanjutkan penyempurnaan dan penguatan ketentaraan dengan membentuk panitia besar penyelenggaraan organisasi tentara. Panitia tersebut dipimpin oleh Letnan Jenderal Urip Sumoharjo dan Komodor Surya Dharma. Tentara Republik Indonesia atau TRI melanjutkan kisah perjuangan BKR dan TKR untuk melawan segala bentuk ancaman. Pertempuran pertama TRI melawan Sekutu terjadi pada 23 Maret 1946 dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Oktober 1945, pasukan Inggris bagian dari Brigade McDonald tiba di Bandung. Mereka datang untuk memulangkan tentara Jepang serta membebaskan warga Belanda yang menjadi tawanan perang. Pasukan Sekutu menempati bangunan besar seperti Hotel Holmen, Preanger, Gedung Denis di Braga, DVO, dan tempat-tempat strategis lain. Namun, kedatangan tentara Sekutu bersama pasukan Belanda ini memanaskan situasi di kota Bandung. Orang-orang asing ini kerap mengadakan provokasi dan mengganggu ketertiban massa. Inggris marah. Misinya di Bandung mendapatkan banyak hambatan dari pejuang. Akhirnya, Inggris memberikan ultimatum untuk membagi dua kota Bandung, membatasi rakyat dengan tentara Sekutu. Bandung adalah tempat berkumpulnya orang-orang Belanda, ya kan, yang ditawan oleh Jepang dan mereka dibebaskan pada tahun 45. Pihak Sekutu menganggap mereka harus dilindungi. Pihak Sekutu datang ke ke Bandung dan mereka itu mengadakan persetujuan setempat meminta kepada pemerintah RI supaya daerah Bandung Utara dikosongkan agar bisa menyelamatkan orang-orang Eropa ini yang berada di utara, itu di daerah Dago dan sekitarnya. Pihak Indonesia berada di selatan. Tapi itu nggak cukup. Mereka tetap menginginkan bahwa si pihak Indonesia harus keluar dari kota Bandung. Akibat bentrokan yang terjadi terus-menerus, pada tanggal 20 Desember 1945, Inggris mengirimkan surat kepada pemerintah Indonesia. Mereka menuntut Bandung dikosongkan
dalam radius 11 km pada 24 Maret 1946. Para pejuang terpaksa meninggalkan kota Bandung dengan marah dan berat hati. Kemarahan itu kemudian diwujudkan oleh para pejuang dengan menyerang markas-markas sekutu sambil membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan. Keputusan melakukan strategi bumi hangus yang dikenal sebagai Bandung Lautan Api ini disiarkan Tentara Republik Indonesia pada pukul 14. Siaran itu berisi perintah agar semua pegawai dan rakyat harus keluar kota sebelum pukul 22. Tentara melakukan bumi hangus terhadap semua bangunan yang ada. Dan sesudah matahari terbenam, Bandung Utara diserang dari pihak utara dan dilakukan pula bumi hangus sedapat mungkin. Begitu pula bagi pejuang di Bandung Selatan agar melakukan penyusupan ke Bandung Utara. Minggu 24 Maret 1946 jadi hari bersejarah bagi warga Bandung. Diiringi hujan rintik-rintik, mereka mulai mengungsi dengan membawa barang sedapatnya. Menjelang maghrib semakin banyak rakyat yang berbondong-bondong mengungsikan diri ke arah selatan dan timur. Setelah membumi hanguskan Bandung menjadi lautan api, tentara dan laskar pejuang tidak menghentikan perlawanan. Mereka terus mengganggu dan mengancam posisi Belanda dengan taktik perang gerilya. Bandung Lautan Api, Bandung dibakar demi untuk menyatakan bahwasanya bangsa Indonesia tidak sudi untuk dikuasai kembali oleh pihak asing. Begitu. Kemudian kita tahu, kita beralih kepada satu kondisi perjuangan diplomasi di mana kita berunding dengan Belanda. Pertama adalah perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati terjadi pada bulan Oktober dan bulan November tahun 46, dan itu tidak bisa langgeng. Segala sesuatunya selalu terganggu oleh adanya konflik-konflik bersenjata di antara para pejuang kita dengan pihak Belanda. Begitu. Akhirnya setelah ditandatangani pun pada tahun 47 Linggarjati itu kondisinya tidak bisa dipertahankan lagi. Terjadilah agresi militer Belanda pertama, di mana Belanda punya kepentingan, yaitu ingin menguasai lagi sektor-sektor perkebunan yang menjadi modal daripada pemerintah Belanda, negeri Belanda untuk hidup kembali, memiliki modal-modal ekonomi supaya mereka juga sebagai negara yang habis perang juga babak belur.